Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Fenomena pernikahan di bawah umur menjadi salah satu dari sekian banyak persoalan yang dihadapi oleh anak-anak di Indonesia yang sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik. Bahkan di masa pandemi kasus pernikahan di usia dini melonjak. Lalu sejauh apa usaha pemerintah mengatasi fenomena ini? Kita lihat yuk. Halo pemirsa, saya Esra Ambarita. Pernikahan dini yaitu mereka yang menikah di bawah usia yang diperbolehkan undang-undang dengan minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Namun fakta ini seakan berbanding terbalik karena banyaknya rentetan kasus pernikahan dini yang terjadi di Indonesia. Bahkan kian peliknya di masa pandemi, angka-angka ini justru semakin meninggi. Mengapa fenomena ini terus terjadi? Mengapa angka-angka ini terus meninggi? Benarkah pernikahan dini dilakukan hanya untuk menghindari pergaulan lewat batas? Kita lihat yuk. Nama aku Alfiana Hidayat, biasanya dipanggilnya Neng, menikah di usia 17 tahun, di waktu belum lulus, lagi sekolah sih. Kenapa memilih nikah di usia yang terbilang muda? Semuanya tergantung diri sendiri ya, mau atau tidak gitu. Tapi aku merasakan ada suatu posisi di mana aku membutuhkan sosok teman hidup gitu. Di saat papa aku meninggal, mama aku menikah lagi, aku mempunyai abang yang cowok, sehingga aku tidak bisa bertukar cerita kepada mereka. Aku merasa kesepian, disitulah aku butuh sosoknya. Pertama sih kaget ya, jujur aku kan masih dalam posisi sekolah. Yang pasti ya tidak boleh dong, apalagi abangku juga melarang keras. Cuma karena kemauan aku juga besar, terus katanya maksudnya kalau dalam agama anak sudah menikah itu yang tidak boleh ditunda dong. Istilahnya menghindari zina daripada nanti kedepannya terjadi apa-apa, katanya gitu. Awalnya memang mau lamaran dulu, cuma dari kedua belah pihak ya udah deh nikah sirih aja gitu. Nikah sirih, otomatis sekolah belum tahu dong kalau aku statusnya menikah gitu. Lama-kelamaan pihak sekolah tahu dan aku suruh mengundurkan diri dengan alasan pindah sekolah gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa keluar dari sekolah aku, tapi aku melanjutkan sekolah paket C. Kalau untuk suami semua terserah aku. Kayak lebih nyaman kan jadi ibu rumah tangga, jadi dari melahirkan sampai nyusuin sampai ngurus itu benar-benar capek banget. Jadi aku merasakan oh gini jadi seorang ibu gitu. Menikah muda bukan halangan untuk maju, tergantung kita niat nikahnya untuk apa gitu kan. Kalau misalnya kita niat nikah untuk maju, untuk membahagiakan orang tua, sukses di usia muda gitu. Selain alasan menghindari pergaulan lebih jauh, sejumlah faktor lain yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini diantaranya sosial budaya, ekonomi, agama, hingga cara pandang kedua orang tua. Alih-alih membuat anak lebih mapan dan bahagia, pernikahan dini bisa berdampak negatif yang tidak main-main. Seperti gangguan psikologi, meningkatnya angka perceraian, terjadinya kekerasan rumah tangga, serta mortalitas pada ibu. Pemerintah sebenarnya sudah lebih awal mengeluarkan aturan pernikahan anak. Berdasarkan data yang masuk ke Mahkamah Agung sepanjang 2019 hingga 2022, tren pengajuan dispensasi terus melonjak. Bahkan situasi pandemi bak bencana dalam kehidupan sosial karena angka pernikahan dini yang mengajukan dispensasi meningkat hampir 3 kali lipat, yakni di tahun 2020 dan 2021. Menukil data Australia Indonesia Partnership for Justice, ada sebanyak 400.000 pernikahan dini yang dilakukan setiap tahunnya. Hal ini membuat Indonesia menduduki posisi ke-7 di dunia, bahkan nomor 2 di ASEAN untuk kategori pernikahan dini. Melihat angka-angka ini, sudah sejauh apa sebenarnya keseriusan pemerintah dalam programnya untuk menekan kurva angka pernikahan dini? Upaya secara definitif memang kepada kementerian harus ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang meminta
kementerian untuk meliding tentang perubahan undang-undang. Ini ada terkait dengan perlindungan anak, sehingga leadingnya undang-undang perubahan itu adalah Kementerian PPA. Sangat progresif, 3 bulan itu semua sepakat bahwa tidak setuju ada anak yang 16 tahun perempuan dinikahkan lebih awal, gitu kan? Makanya dinaikkan usianya minimal 19 tahun. Itu leadingnya diserahkan dari Menteri Agama ke Menteri PPPA. Kemudian 2020 ada strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Mereka yang menikah dini ini kan seharusnya berada di bangku-bangku sekolah. Ya, usia 16 sampai 19 tahun jika kita merujuk kepada standar minimal menikah ya memang sudah boleh sih menikah usia segitu ya. Bahkan di bawah itu pun ada yang melakukan ya, tetapi tidak didaftarkan ke negara. Nah, ketika mereka melakukan pernikahan di usia-usia yang seharusnya bersekolah tadi atau di usia-usia yang seharusnya bermain dan belajar tadi, nah mereka dipaksa gitu ya, tanda kutip melakukan kewajiban misalnya mencari nafkah ya bagi kaum laki-laki ya yang sudah menjadi kepala keluarga di usia dini, atau bagi kaum perempuan ya dipaksa tanda kutip menjadi seorang ibu ya, dia harus mengurus anaknya, mengurus suaminya, atau mungkin mengurus keluarga besarnya ya, di saat dia harusnya bermain dan belajar. Menikahkan anak di usia dini untuk menghindari pergaulan lewat batas bukanlah satu-satunya solusi. Sudah semestinya orang tua menjadi fungsi pengawasan terbaik untuk anak. Selain itu, negara juga harus menjamin hak anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang, bahkan terlindungi dari kekerasan, termasuk bebas dari praktik pernikahan dini. Saya Esra Ambarita bersama juru kamera Eko Miyadi. Sampai jumpa.